apa yang sekarang mode di dunia karier? Kalau menurut pengamatan saya, yang sedang mode itu sekarang ini seminar motivasi. Di mana-mana ada seminar motivasi. Bayar berapa ratus ribu, ada yang bahkan berapa juta rupiah untuk mendengar yang disebut motivator ulung. Motivator itu memberi motivasi kepada peserta. Pandai orangnya itu, fasih lidahnya, pakai istilah-istilah susah, sering pakai istilah bahasa Inggris. Itulah motivator. Dan kita sebentar-sebentar ikut seminar motivasi oleh motivator anu, nanti oleh motivator anu. Itu motivasi oleh motivator. Apa yang dimotivasi? Karya kita, kinerja kita. Nah, itu mode sekarang. Kalau saya perhatikan seminar ini, saya sih tertawa kecil dalam hati. Saya bilang kepada diri saya, nggak aneh, dari dulu saya udah ikut seminar motivasi. Dari kecil masih bocah, saya udah dimotivasi. Nah, siapa motivator saya? Papa saya. Memang beda langit dan bumi dengan motivator yang sekarang. Papa saya lulus SD aja tidak, boro-boro pakai istilah-istilah susah, istilah Inggris, bahasanya juga bahasa Melayu, bahasa orang Bandung, bahasa sederhana. Tapi kalau saya perhatikan ini ceramah-ceramah para motivator ulung itu, saya bilang dalam hati, nggak berbeda dengan zaman saya waktu kecil. Papa saya juga kasih motivasi seperti itu. Nah, saya ingat saya itu dimotivasi oleh papa saya ketika saya umurnya mungkin 3-4 tahun di Bandung ini ya. Saya main kelereng, kalau di Bandung disebutnya keleci, kalau di sini gundu, ya, saya sebutnya main keleci. Itu kalau saya main kelereng dengan teman seumur, tetangga, saya itu selalu kalah, selalu anak bawah. Papa saya melihat saya dari jauh, dan ketika teman-teman itu sudah pulang, papa saya bilang, tuh, ini teh, kalau main keleci jangan gitu, jangan gimana, main keleci kok asal aja, jangan ya kalah terus. Kalau main keleci itu diincar dulu, ya begitu. Saya dimotivasi. Kalau main kelereng jangan asal-asalan, jangan asal aja, tapi disiapkan, dipikirkan dengan sungguh-sungguh supaya jitu anak kelerengnya. Ibu, saya diberi motivasi supaya kalau main kelereng
jangan setengah hati, jangan asal-asalan. Nah, kalau istilah papa saya, kalau main kelenci itu jangan sanggup, mesti beneran. Dan sanggup itu bahasa orang Bandung artinya ogah, ya setengah hati, asal-asalan, sanggup lah, asal-asalan aja. Makanya saya bilang, kalau main kelereng itu jangan sanggup, mesti beneran. Nah, begitu juga kalau nyapu, jangan asal aja nyapu ini. Sapunya aja lebih tinggi dari badan saya. Jadi ya jangan asal-asalan. Jangan pintu bayangnya betul gitu. Pintu itu nama saya. Yang beneran. Jangan sanggup. Yang sungguh-sungguh yang beneran. Semangat. Nah, itu motivator saya. Pakai bahasanya sederhana. Jangan sanggup. Kalau motivator dulu sekarang sudah ratusan ribu rupiah, istilahnya tentu nggak pakai istilah serendah itu. Mereka bilangnya apa? Kalau untuk karier itu harus pakai passion. Itu kata kunci yang sering mereka pakai. Passion. Nah, apa itu passion? Bingung kita. Nah, kalau dilihat di kamus itu passion aja, lihat di kamus jadi makin bingung juga. Sebab artinya itu banyak passion itu. Passion itu artinya suka benar, demen. Itu pertama. He has a passion in tennis. Berarti, suka benar dah main tenis. Itu kata passion. Tapi ini susah. Passion juga berarti penderitaan. Ingat tidak judul filmnya Mel Gibson, Passion of Christ, penderitaan Kristus. Itu passion. Nah, itu dua arti yang berbeda. Passion sangat suka dan passion berarti menderita. Tapi sebenarnya dua arti ini tidak bertentangan, tapi mesti digabung. Kalau mau ngerti kata passion, dua arti ini yang berbeda itu mesti digabung sehingga menjadi passion itu menjadi arti. Begitu suka melakukan itu sampai rela menderita. Nah, itu kan orang yang kalau main tenis itu punya passion. Aduh, ya jalanan banjir pun dia pergi, rela menderita. Kecuali kalau lapangan tenisnya banjir, dia pulang lagi. Itu begitu rela menderita, tanggung risiko rela. Nah, passion juga punya arti implikasi lain. Kalau orang Batak ini, kalau ahli ilmu jiwa memakai istilah passion itu sebagai hasrat juang. Hasrat juang kalau dalam dunia kalangan para ahli ilmu jiwa. Hasrat juang itu artinya punya hasrat untuk memperjuangkan sesuatu. Tidak setengah hati, berhasrat memperjuangkan. Nah, untuk itu kita lihat ada beberapa unsurnya dalam passion atau dalam masalah juang. Pertama, demen, menyukai, bukan terpaksa, penuh hati, bukan setengah hati. Dan berikutnya, berani nanggung risiko. Kalau ada risikonya, capeknya, deritanya. Lalu berikutnya lagi ada prakarsa, ada kemauan, ya, ada kesungguhan, ada dorongan yang kuat, ya. Rela menanggung risiko
pokoknya demi demannya itu. Itulah passion. Nah, kalau kita lihat tadi dalam pembacaan surat Rasul Paulus, tentunya Rasul Paulus itu kan motivator ulung. Waktu itu gak pakai istilah passion, cuma istilahnya beda. Kalau menurut Rasul Paulus begini, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Nah itu ciri passion, segenap hati, totally committed, bukan setengah hati, tapi segenap hati. Concentrate, fokus, lalu seperti untuk Tuhan, seolah-olah untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Jadi kalau dengan ayat Rasul Paulus ini, kalau maintenance, yang benar, jangan sanggup, jangan setengah hati, jangan apa. Maintenance yang benar seperti maintenance untuk Tuhan. Maintenance itu seperti untuk Tuhan. Itu artinya ayat yang tadi kita baca. Passion di situ. Maintenance jangan masalah, tapi maintenance seolah-olah untuk Tuhan. Itu pengertian passion. Ada kesungguhan, ada kerelaan menderita, ada kebulatan, ada komitmen yang total, bulat hati, penuh prakarsa, rela menderita. Itulah passion untuk karya, passion untuk kinerja. Kata Rasul Paulus, apapun yang kamu perbuat, maintenance bersihkan kebun cuci mobil maintenance lah, berkebunlah, cuci mobilan, seolah-olah untuk Tuhan, sehingga jadi sungguhan melakukan itu passion. Dan itulah yang dimotivasi kepada saya dari masih bocah. Cuma istilahnya aja gampang. Kalau main koleksi jangan sanggup, beneran dong. Itu passion, itulah kata kunci untuk semua kinerja, semua karya apapun. Dan inilah yang saya lihat pada diri Pak Urito. Ada passion. Passion dalam apa? Saya kenal Pak Urito sejak tahun 1962. Saya baru umur 22 tahun. Sekarang ini kalau berdiri bersebelahan Pak Urito dan saya, orang kira saya lebih tua karena saya peot, lebih nggak ada semangat. Tapi sebenarnya itu umurnya luar biasa beda. Saya ini jauh lebih muda dari Pak Urito. Waktu saya kenal tahun 1962, saya itu baru umur 22. Perbedaan umur itu 16, hampir 17 tahun bedanya itu. Nah, yang saya lihat dari tahun 1962, yang saya lihat sebagai keunikan Pak Urito, karena Pak Urito pertama kali saya kenal orang pindah ke Jakarta tahun 1962, melihat berkenalan dengan Pak Urito itu, saya sudah lihat ini orang lain dari lain. Nah, saya melihat atau berkenalan dengan Pak Urito itu dalam konteks apa? Pertama-tama dalam konteks
keluarga Pak Luka bersama Budi, jadi kalau di apa ada pertemuan apa saya datang. Ya. Jadi dalam konteks Bapak waktu itu masih kecil, sudah dihayam dulu masih kecil, belum ada di loteng begini-begini, tidak ada gedung begini. Dan saya kenal Pak Rektor mulai tahun 62 itu dalam konteks yang lain lagi juga, konteks KPS atau sekarang namanya BPK Kemenkur. Nah, itu saya lihat, ini Pak Rektor ini orang itu passionnya itu besar sekali. Ya, untuk apa-apa tuh kerjaan itu beneran, nggak setengah hati. Nggak asalan, nggak sanggup, nggak opah, benar. Itu di Kalapa saya, itu di BPK Penambun, oleh Auditor Ketua. Itu saya. Nah itu yang bikin saya segera express nih, ya. Ini sifatnya kuat, kuat ini ya. Saya kira dulu saya tuh orang yang paling hebat gigih itu karena dimotivasi oleh bapak saya. Gak ada artinya ternyata saya dibandingkan dengan Pak Wito. Orang itu nggak ada sanggup, woi apa. Lalu sesudah itu saya lihat itu udah dua bidang, itu yang apa dan BPK pernah. Di bidang lain saya lihat Pak Wito, yaitu di bidang panitia pembangunan GKI Saparudi. Dia juga ini semangatnya itu, penuh itu sepenuh hatinya itu, ya, passionnya itu. Ya. Nah, sudah itu, ya kemudian hari adalah di bidang lain, ya, passionnya itu. Saya lihat, saya dengar aja langsung kalau itu sih. Yang keempat ini saya nggak lihat langsung, terus saya dengar itu di rumah sakit Usada sebagai pengurus. Lalu kemudian hari di ini saya dengar di yayasan Oikumene ngurusin Wisma PPI. Saya dengar aja bagaimana itu baru tadi pagi. Salah tiga, ya ampun. Mereka dari kemana kau? Lagi pergi payung ngurus Wisma dan dengarnya itu saya capek. Oh gitu, padahal saya jauh lebih muda. Lalu yang saya juga dengar, ini saya nggak pernah lihat ya, nggak pernah saya lihat. Pak Wito tuh katanya kalau main bola wih pakai passion. Enggak, ya, hujan ya, angin, ini terus saja dari bola. Saya, itu passionnya itu. Dan inilah yang perlu kita pelajari atau ambil hikmahnya. Dan generasi di atas kita dan kita supaya kita ini lebih punya passion dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam karya kita. Kalau melakukan sesuatu itu jangan ogah, jangan sanggup, tapi totally komit, sungguhan, benar, sepenuh hati, jangan asal. Kalau perlu menderita, rela menderita, hujan, angin, jangan terus. Ini semangat ini, hasrat juang ini yang kurang. Generasi muda saya lihat makin lama, generasi di bawah kita ini makin penuh kemudahan hidupnya, penuh kemudahan demi kemudahan. Akibatnya malah unmotivated. They are really unmotivated. Tidak punya motivasi. Pinter, tapi di sekolah ya
belajarnya juga sama, gitu. Tidak punya idealisme, tidak punya mimpi untuk hari depan. Ya, itu kelemahan generasi muda sekarang. Pewawasan nilai yang kita bisa berikan adalah ini, passion ini, dan itu kita syukuri kita bisa dapat dari Pak Uli. Kita syukuri